Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah yang keluar dari mulut kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Namun Tuhan, Engkaulah yang tahu jalan hidup kami. Sebab tidak ada yang dapat membatasi pemandangan-Mu atas kehidupan kami pribadi. Namun kami percaya Tuhan yang memilih kami. Engkau sendiri yang memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan Dia Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kami dari hari ke hari. Seberapa besar, seberapa meningkat kasih kami kepada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, gunung batuku, tempat perlindunganku, kota bentengku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, seberapa kita pada saat sore hari ini, saudara-saudara, kita boleh bersama mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau, ya. Tetapi saudara-saudara, kasih itu harus ada bukti, ya. Buktinya sangat begitu jelas. Yesus katakan, siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Tuh buktinya, lakukan perintah Tuhan. Itu adalah bukti otentik, bukti yang sangat begitu nyata yang harus kita tunjukkan kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita akan buka Alkitab kita pada saat sore hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kalau kita sudah menemukan, kita akan baca bersama, saudara-saudara. Mazmur 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataannya yang ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Jika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Judul perenungan kita pada saat sore hari ini adalah Tuhan adalah bukit batuku. Secara tekstual ayat ini diambil dari pasalnya yang ke-18, secara khusus ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selama bulan Februari ini, ya, dan beberapa minggu ke depan, gereja mengajarkan kepada kita seturut firman Tuhan, supaya jemaat tahu bahwa betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupan iman dan moral kita. Iman dan moral kita harus memiliki tumpuan dan dasar. Dan dasar itu harus teguh, dan kita harus berdiri di atasnya, saudara-saudara, yaitu Tuhan sebagai gunung batu. Gambaran gunung batu sangat begitu jelas, saudara-saudara, ya. Gunung batu atau bukit batu itu sebenarnya sinonim saja, karena ini menggambarkan kekokohan dan kekuatan dari Tuhan seperti gunung batu. Tuhan seperti gunung batu artinya bukan Tuhan itu sama seperti gunung batu atau bukit batu. Tidak sama. Tetapi hanya ingin berikan gambaran kepada kita supaya kita tahu betapa
kokohnya Tuhan itu, yang tidak mudah digoyahkan, bahkan apapun yang melanda bukit batu itu sedikit pun tidak membuat bukit batu itu bergerak. Makanya saudara-saudara, dalam Februari awal yang lalu, ketika kita mendengarkan dua macam dasar, kita tahu bahwa kalau seseorang berdiri imannya kepada pasir yang sangat begitu labil, maka imannya akan roboh. Tipe-tipe orang Kristen yang demikian gampang moto. Kalau menderita masalah, menghadapi cobaan dan godaan, gampang keluar dari jalur yang sebenarnya, mencari pertolongan-pertolongan lain, ambruk. Tetapi saudara-saudara, kalau orang Kristen yang berdiri membangun imannya di atas dasar batu, maka saudara-saudara akan menter. Ketika godaan dan cobaan melanda hidupnya, dia tetap berpegang pada prinsip utamanya. Tetap Tuhan. Bagaimanapun juga, tetap Tuhan. Aku tak mau meninggalkan Tuhan. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Ini saudara, kalau orang Kristen benar-benar berdiri di atas pondasi atau batu karang yang teguh. Saudara-saudara, dalam beberapa pertemuan minggu, hendaknya kita sungguh-sungguh dapat menancapkan firman itu di dalam hati kita. Kita pegang kuat-kuat, kita ingat sedalam-dalamnya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh layak dipercaya, sungguh-sungguh layak digandoli. Saya harap kita semua di sini tetap mengandalkan Tuhan, tetap gandol Gusti. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pertemuan kemarin minggu, Tuhan adalah gunung batu, bukit batu dalam konteks kehidupan Hana, yang kita tahu saudara-saudara, Hana ini sangat begitu banyak cobaan yang dihadapi. Dia menerima aib sebagai wanita yang tidak bisa melahirkan anak, memberikan anak kepada suaminya, dan belum lagi saudara-saudara diolok-olok oleh Penina sehingga hatinya hancur, saudara-saudara. Itu bukan hanya terjadi seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Kitab suci mengatakan bertahun-tahun lamanya. Artinya saudara-saudara, apa yang dialami oleh Hana itu bukan hal sebentar. Siapa yang tahan saudara-saudara kalau menerima cobaan hidup seperti itu bertahun-tahun lamanya? Tetapi Hana adalah sosok yang sangat begitu cinta Tuhan. Dia membawa pergumulannya ke rumah Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat dimanapun yang dapat ia mencurahkan isi hati dan pikirannya, keluh kesahnya, kecuali kepada Tuhan yang bersemayam di dalam bait suci. Itu saudara dalam konteks kehidupan Hana, dan kita tahu bagaimana jawaban Tuhan melalui firman Tuhan pada saat itu sungguh sangat luar biasa. Hana diberkati Tuhan, dia menurunkan seorang anak yang kelak menjadi nabi di dalam sejarah bangsa Israel. Saudara-saudara, demikian pun sekarang kita adalah tetap membahas tema yang sama. Tuhan adalah bukit batuku. Bagaimanapun juga tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dia adalah bukit batu bagi Hana, dan pada saat sore hari ini dia adalah bukit batu bagi Daud, dan tentu juga bagi setiap kita yang pada saat sore hari ini hadir. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pengantar pasal ini kita dapat membaca yaitu sedikit konteks yang akan membuat kita sedikit mengerti juga, yaitu untuk pemimpin biduan. Pasal pertama dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya, yang pertama, dan yang kedua dari tangan Saul. Saudara-saudara, Daud ini adalah seorang pribadi yang sederhana. Dia adalah penggembala domba yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya melihat kakak-kakak Daud ini lebih tampil berwibawa, saudara, dan pantas untuk dijadikan raja. Sementara Daud ini yang kerjaannya tukang angon, saudara-saudara, kayaknya kurang pantas kalau menjadi raja. Tetapi saudara-saudara, Allah pandangannya berbeda dengan yang dipandang oleh manusia. Kalau manusia melihat beleger, ya ini beleger, body, penampilan,
itu manusia. Maka manusia memiliki kecenderungan kalau orang itu memiliki bodi sing ampuh, ya, gagah, ganteng, sugih, pantas untuk dijadikan pemimpin, pantas untuk dijadikan raja. Tetapi kriteria Tuhan tidak seperti itu, saudara-saudara. Kriteria Tuhan adalah hati manusia. Kriteria Tuhan adalah hatinya yang selalu berpaut kepada Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Dia tidak melihat perawaan orang, dia tidak melihat penampilan orang. Bahkan guru Tuhan kita Yesus Kristus, penampilannya pun juga sederhana. Tetapi tahukah saudara, Yesus adalah penguasa langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud yang sederhana ini dipilih saudara-saudara oleh Tuhan dan diurapi menjadi raja. Sementara Saul yang nanti saudara akan mengejar-ngejar dia masih memiliki dan tetap dalam kedudukannya sebagai raja. Tetapi saudara-saudara, di mata Tuhan, Saul itu bukan lagi raja. Walaupun dalam pandangan manusia dia tetap bertahta. Tetapi di hadapan Tuhan dia bukan raja lagi. Tetapi raja di hadapan Tuhan setelah Tuhan istilahnya itu menonaktifkan si Saul itu, raja yang diangkat adalah Daud. Tetapi saudara-saudara, Daud ini ketika ia menjadi raja sudah dilantik oleh Tuhan sendiri melalui Samuel, saudara-saudara, dia tidak langsung duduk di atas tahta, saudara. Ya, dia tidak langsung duduk di atas tahta. Dia harus mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia sebagai seorang tokoh perang di dalam kerajaan Israel, Daud ini, dia saudara-saudara melaksanakan tugasnya dengan begitu setia kepada rajanya, yaitu Saul. Sehingga pada waktu Daud terjun dalam medan perang dan mengalahkan begitu banyak musuh-musuh, seperti yang dicatat di dalam teks ayat pertama dari cengkeraman semua musuhnya ini, puji-pujian datang dari rakyat kepada Daud. Berlaksa-laksa musuh dikalahkan oleh Daud, sementara Saul hanya beribu-ribu. Sejak pujian itu datang kepada Daud dari rakyat, menimbulkan iri hati, sakit hati. Saul tidak terima dia sebagai raja. Maka dialah seharusnya dipandang layak untuk dipuji-puji, bukan Daud. Tetapi saudara-saudara, sejak saat itu hati Saul yang sangat begitu tidak terima atas kesuksesan Daud ini, dia mencoba untuk mengejar-ngejar Daud dan berusaha untuk membunuhnya. Sehingga pada waktu itu Daud harus berlari, berusaha untuk menghindari. Tetapi apakah Daud benci saudara kepada Saul? Tidak. Bahkan ketika Saul hendak mengejar-ngejar dengan pasukannya, dengan seluruh bala tentaranya kepada Daud ketika di sebuah gua, saudara Daud pada waktu itu Saul karena mungkin lelah dia tidur, dan pada saat itu bersamaan juga di dalam gua itu ada Daud. Daud sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh orang yang membencinya, mengejar-ngejarnya dan ingin membunuhnya. Tetapi Daud tidak. Dia tahu siapa dia. Dia adalah seorang raja, seorang rakyat. Dia adalah abdi. Walaupun Saul mengejarnya, membencinya dan ingin membunuhnya, Daud tetap tahu dia adalah rajaku. Dia tetap kehormati dan dia tidak membunuh Saul, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara sedikit pribadi dari Daud. Orang yang sangat begitu sederhana dan memiliki hormat dan ketaatan kepada pimpinannya, Raja Saul itu. Tetapi pada waktu itu di mata Tuhan, Saul bukan lagi raja. Walaupun secara kelembagaan Saul adalah seorang raja, tetapi di hadapan Tuhan, Daudlah raja orang Israel. Sehingga saudara-saudara, kita melihat bagaimana Daud ketika berperang, dia mengalahkan begitu banyak musuh. Pertama Goliat, saudara-saudara, yang memiliki postur tubuh yang besar, ya seperti raksasa. Dia mampu mengalahkan itu, saudara-saudara. Dan dia mengalahkan dengan apa? Bukan dengan ketepilnya, saudara-saudara. Mungkin kita berpikir, oh itu berarti ketepil Daud ini yang memiliki kesaktian. Bukan. Tetapi oleh nama Tuhan. Dia
saudara-saudara, bekerja, dia berperang, dia menjalankan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Dengan iman, itulah Daud, saudara-saudara. Sehingga dengan perasaan yang begitu demikian itu, hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, kita bisa mengandaikan bahwa pasal 18 ini ditulis sebelum Daud jatuh di dalam dosa. Karena bagaimanapun Daud itu juga seorang manusia dan dia mengalami kejatuhan. Dan setelah jatuh, saudara, beban penderitaannya semakin berat karena itu adalah akibat dari kesalahan dan kegagalannya di mata Tuhan. Dosa diampuni, tetapi akibat dari dosa tetap dia harus nanggung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Daud melihat jalan hidupnya, bagaimana Tuhan menolongnya, maka saudara, ayat 2 mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dia tahu bahwa kemenangan yang ia terima adalah dari Tuhan, datang dalam nama Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia dengan tegas dan dengan percaya, ayat 3 dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Seberapa banyak dari kita yang mengalami kuasa nama Tuhan di dalam hidup saudara? Dan ingat, kalau kita mengingat itu, biar kita dengan segala kerendahan hati berkata, aku mengasihi Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang memberkati hidupku, yang membuat aku kuat ketika aku menghadapi begitu banyak masalah dan beban hidup dalam hidupku. Engkau sungguh-sungguh terbukti bahwa Engkaulah bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ingin menyampaikan satu kata, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh tempat yang tepat bagi setiap kita untuk datang kepadanya, karena Dia gunung batu yang tidak pernah goyah dan tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengarkan ilustrasi seekor burung yang ada di dalam goa bukit batu. Di tengah situasi angin ombak yang sangat begitu besar, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, apakah damai, ketenangan, rasa aman kita itu adalah seperti burung di dalam goa itu? Memang yang membedakan antara kita dengan burung itu banyak hal. Secara mendasar kita sama seperti burung, seperti hewan-hewan lain. Kitab suci mengatakan tidak ada bedanya. Kita sama-sama dibuat dari tanah liat. Betul? Kita semua dibuat oleh Tuhan dari tanah liat, dari awal mula. Sehingga saudara-saudara, pada waktu penciptaan Tuhan memberikan hembusan nafasnya kepada debu tanah itu, sehingga menjadi makhluk yang hidup seperti kita sekarang ini. Tetapi berbeda dengan burung, binatang-binatang lain, walaupun dia berbahan dasar sama seperti kita, tapi dia, saudara, tidak memiliki nafas Tuhan. Jadi dia tidak memiliki jiwa, tidak memiliki perasaan. Binatang hanya bergerak melalui naluri. Lapar langsung makan, langsung bertindak. Kalau merasa tidak aman langsung bergerak. Itu binatang. Dia tidak bisa berpikir dan merasakan seperti manusia. Kalau burung, saudara, dulu kan pernah ada seorang bilang, ya enak deh burung. Dalam kitab suci yang dikatakan burung-burung di udara dipelihara, jangan kamu khawatir. Pernah ada orang-orang Kristen itu protes. Ya, lo ya enak kalau burung gak kerja iso mangan. Karena maburono nudul ini. Maburono nudul ini, burung gak usah nyambut gawe, cuma miber dapat makanan makan. Tapi kalau manusia ndak, harus berpikir, dia harus mengerahkan segala kemampuan, segala talenta, segala daya yang dimilikinya untuk menyambung hidupnya. Kalau ndak bisa makan,
Tidak dapat rezeki hari ini nelongso. Perasaan main. Kalau 1 hari 2 hari tidak masalah. Kalau berhari-hari, berbulan-bulan, semakin pedih, saudara. Kalau burung kan enggak. Ada orang Kristen bilang seperti itu. Itu hanya perumpamaan. Maksudnya jangan kamu khawatir. Tuhan tuh pelihara. Burung yang kecil gak ada regane ya. Tidak ada harganya. Tuhan pelihara. Nah kita lebih dari burung. Punya apa? Jiwa, punya perasaan, punya roh, dan lain sebagainya. Mungkin burung yang bertengger dalam gua batu, saudara-saudara, walaupun banyak angin dan ombak yang keras, dia tetap tenang. Tetapi dia tidak merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Tetapi perumpamaan itu sekali lagi seperti perumpamaan tentang burung di udara ingin mengatakan bahwa kalau Anda di dalam Tuhan aman. Walaupun tetap merasakan pikiran tidak tenang, penuh kekhawatiran terus-menerus. Tetapi selama kita tetap berada, berdiri di dalam dan di atas gunung batu itu, percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia tetap beserta kita apapun yang terjadi atas hidup kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita ini adalah satu pertandingan. Saat ini kita bertanding, bergumul dengan persoalan kita, dengan masalah kita, dengan penyakit kita, dengan masa depan kita, anak-anak kita. Semua kita bergumul tanpa berhenti. Orang berpikir, saudara-saudara, ya, nanti kalau saya sudah pensiun baru enak. Saya tidak mikirkan apa-apa. Apalagi anak-anak sudah lulus, semua sudah mapan, punya rumah sendiri-sendiri. Ternyata tidak, saudara. Setelah pensiun, ya, setelah pensiun, saudara-saudara, umur sudah 60-65, penyakit datang. Arep ngaduk, aduh yung. Dari ngelempos atau duduk, kalau berdiri rambatan. Saya ini ya sudah kerasa, saudara. Saya kalau naik tangga di Dharma Harapan itu dengkul linu sisih. Betul. Itu masalah. Pergumulan juga. Belum lagi kalau anak-anaknya tidak memperhatikan. Tambah beban, pergumulan lagi. Sudah semakin tua, semakin merosot. Anak-anak tidak memperhatikan. Semakin beban bertambah. Saya pernah mendengarkan curhatan dari seorang ibu-ibu, saudara ya, di daerah Wiyung sana. Dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak ada yang memperhatikan dia. Pada waktu itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang sampai masa putih rambutmu, Tuhan tetap menggendong. Artinya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memperhatikan. Dia merasa pedih hidupnya. Saya katakan kepada ibu ini, saudara, Bu, kalau memang ibu percaya, tetap percaya saja. Saya rasa tidak ada ending yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang mampu menyelesaikan pertandingan imannya. Selama kita masih bernapas, kita terus bertanding. Di buku Kornelius beberapa waktu lalu saya mengutip bagian Ayub yang diterpa begitu banyak persoalan bertubi-tubi, bertahun-tahun. Lalu Ayub ini, saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, dia sadar hidup yang dijalannya sebagai orang yang taat kepada Tuhan, hari-harinya seperti seorang pekerja, tidak harus berhenti, harus berjuang. Hari-harinya adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Sehingga saya ingin menarik kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Ayub ini dengan Rasul Paulus, bahwa hidup Ayub ini sedang bertanding. Dan kita tahu, saudara-saudara, walaupun ending dari Ayub ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahwa kalau nanti kita bertahan seperti Ayub akan diberkati
dengan berlimpah-limpah, itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena dari beberapa saksi-saksi Tuhan, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, mereka yang berdiri kokoh di atas batu itu, seperti para rasul, endingnya kita tahu, ngenes. Ya, tetapi dia menyelesaikannya, saudara, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Pada intinya, saudara-saudara, kalau kita mengalami banyak hal, masihkah kita mampu berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau apapun yang terjadi atas hidupku? Apapun yang terjadi atas hidupku, Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah tempat perlindunganku. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10 dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana orang benar berlari dan akan menjadi selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara-saudara, kesesakan-kesesakan yang dialami oleh Daud ini, kalau saya boleh pinjam di dalam kitab Ibrani, sudah cukup untuk menjadi alasan untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi karena Daud tahu pengalaman hidupnya bersama Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu gunung batu, maka dia tetap bertahan. Bahkan di sini dikatakan tali-tali maut telah meliliti aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Nyawanya terancam, dia masih tetap berkata, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sehingga ketika dia melihat semuanya itu sebagai kesesakan hidupnya, dia tahu apa yang harus ia lakukan. Dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan yang menjadi gunung batunya, andalannya, tempat di mana dia datang dan menjadi selamat. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dan saudara-saudara, saya ingin melanjutkan pasal 7 ini dengan ayat 17. Mari kita lihat di dalam ayat 17. Pasal 18 ayat 17. Ia menjangkau aku dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Teriak Daud minta tolong kepada Tuhan ini sampai ke telinga Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat hidupnya. Dia menarik hidupnya, menyelamatkannya, membebaskannya, membuat jiwanya menjadi aman. Walaupun tekanan hidup begitu mengancam jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemana kita akan lari ketika persoalan datang kepada kita? Kemana kita akan lari ketika godaan dan cobaan itu datang menimpa kita? Saya ingin membedakan antara cobaan dan godaan. Ya. Cobaan itu jelas-jelas ingin membuat kita menjadi terjungkal. Dan banyak hal, itu seperti sakit, penyakit, ya, masalah-masalah lain yang seringkali banyak orang Kristen tidak mampu dan sadar tak mampu. Tetapi godaan ini berbeda, ya. Godaan ini lebih banyak berbicara tentang berkat Tuhan, ya. Siapa di sini yang diberkati Tuhan dan tidak tergoda untuk tetap setia dan bertahan di dalam imannya kepada Tuhan? Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, lakukan dengan tepat untuk berteriak, minta tolong, dan suara kita didengar Tuhan dari baitnya. Bukan dari sini, ya, bukan dari surga. Kemah Allah yang sejati. Ia menjangkau dari tempat tinggi, artinya dari tahtanya di surga, tempat kediamannya di surga. Dia menjangkau kita. Iman Daud, hidup Daud, hati Daud terpaut kepada Tuhan yang menjadi kota bentengnya, menjadi gunung batu hidupnya. Saudara-saudara, saya ingin sedikit menjelaskan tentang aku berseru kepada Tuhan dan kepada Allahku, aku berteriak. Dan Tuhan mendengarkan teriakku, minta tolong kepadanya. Itu begini Bapak Ibu, ya.
Kalau di dalam teks lain itu mengatakan meraung. Suaranya cukup begitu keras. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud, berteriaklah kepada Tuhan. Meraunglah kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Mungkin kita dianggap sebagai wong gendeng, wong edan. Hana kemarin itu kan disebut seperti itu. Dia tidak bisa berteriak, dia hanya berkomat. Tidak ada orang mendengar. Tuhan yang mendengar. Sehingga dianggap sebagai orang nggak waras. Demikian pun sebaliknya, ketika kita ingin mengungkapkan hati dan perasaan kita, ketika banyak persoalan yang kita hadapi, berteriak minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, jangan malu-malu. Saudara-saudara, dulu itu banyak orang takut ya, untuk berdoa keras. Ada yang menegur, ojo doa banter-banter, karo Tuhan kok ora sopan, Tuhan kok digetaki. Padahal saudara-saudara, maksudnya tidak seperti itu. Kalau dikatakan teriakku, seruku, itu ada suaranya, suara yang keras. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa datanglah kepada Tuhan dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau dicurahkan kurang mantep nih saudara-saudara, disok nih di hadirat Tuhan, unek-unek kita disok nih, dicurahkan di hadapan Tuhan tanpa malu. Saudara mau datang kepada Tuhan ketika kesesakan datang kepada saudara, kita belajar bersama. Kita percaya Tuhan yang bersemayam di sorga, tangannya terulur buat kita yang mau berseru kepada Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Daud ini tak beda jauh dengan kita, saudara. Banyak kegagalan, banyak pergumulan, dan juga banyak dosa yang dilakukan, tetapi dia tahu pribadinya yang lemah itu, sehingga ia datang kepada Tuhan. Ia berlindung kepada Tuhan dan dia minta ampun kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, biarlah pada saat sore hari ini kita boleh bersama-sama berteriak minta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Ketika aku ingin mengasihi Engkau, ketika aku ingin tetap bertahan di dalam iman kesetiaanku kepadamu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Yesus. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, dengarlah suaraku di baitnya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, dengarlah suaraku di baitnya. Dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan, perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, Yesus. Ketika aku dalam kesesakan, pada hari ini saudara-saudara, setiap kita yang mengalami kesesakan, mengalami banyak persoalan, kekhawatiran, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berteriak, kita mau berseru, kita mau curahkan isi hati kita ke hadapan Tuhan, gunung batu kita, bukit batu kita. Tiba sekali lagi,
haleluya. Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru pada Yesus. Kami berteriak kepadamu, berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baginnya. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan kau perisai hidupku. Lah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Haleluya, jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Engkaulah gunung batuku. Haleluya. Kemana kami harus pergi ya Tuhan, kalau bukan hanya kepada Engkau, gunung batuku, bukit batuku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami percaya Engkau akan menjangkau setiap kami. Kami percaya Engkau yang akan melepaskan kami, karena Engkaulah gunung batuku, keselamatan kami, kota bentengku. Nama Yesus, nama yang mengatasi segala nama. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Ku dijangkaunya dari lihatlah saudara-saudara, tangan Tuhan terulur buat saudara-saudara, buat kita semua pada saat sore hari ini. Percaya, percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, pujilah. Sekali lagi ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepas. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku.
Biarlah Tuhan pada saat ini ketika firman-Mu diberitakan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, firman-Mu itu mendatangkan iman, percaya kepada Engkau gunung batu kami. Biarlah pada saat ini yang sakit Tuhan berkenan menjamah, menyembuhkannya. Bahkan dalam mengalami masalah-masalah hidup dalam keluarga, masalah keuangan, masalah apapun dalam pekerjaannya, Tuhan sendiri yang menjangkaunya, Tuhan sendiri yang menjadi perisai hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup, dan setiap orang benar berlari kepada Tuhan, gunung batu menjadi selamat, menjadi tenang jiwanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kristo Widoyo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan dan pergumulannya.